أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka perlakukanlah musuhmu itu. Sesungguhnya dia adalah mengajak kamu, ya. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang nyala. Jadi setan itu musuh yang nyata, ya kan? Iya. Kemudian dia ngajak golongannya, siapa yang mau terperdaya dengan dia termasuk golongan dia, karena dia musuh. Siapa yang menyerah kepada setan, dia termasuk golongannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi siapa golongan setan? Orang yang terperdaya oleh setan. Orang yang tidak terperdaya oleh setan tidak masuk golongannya setan. Jadi kalau kita mau masuk golongan setan, ya tidak usah belajar Al-Quran, tidak usah ngaji gitu loh. Pasti golongan setan, sebab dia akan memperdaya manusia untuk mengumpulkan semuanya, menyesatkan manusia semuanya, menggiring mereka itu ke dalam neraka. Alladzina kafaru lahum azabun sadidun. Alladzina kafaru lahum azabun sadidun walladzina amanu wa amilus shalihat walladzina amanu wa amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang kafir mereka akan mendapat azab dan sangat berkeras, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Kata Allah, kalau orang-orang itu kafir, dia mendapat azab yang keras. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka mendapat ampunan dan pahala yang besar. Tinggal milih, mau jadi orang kafir atau orang beriman dan beramal saleh. Kalau mau jadi orang kafir, azabnya keras. Bagi orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ampunan segala dosanya dan mendapatkan
pahala yang besar. Afaman zuina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanam fa inna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa yahdi man yasha alaihim hasaratin innallaha alimun bima yasnaun. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka janganlah engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kejadian terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Maka apakah pantas orang yang memandang indah amalan buruknya, ya kan? Jadi amalan buruknya itu dia rasa indah. Orang celaka diketawain, indah rasanya, ya kan? Orang dicelakakan sama dia, indah rasanya. Itu masalah perbuatan setan. Kalau lihat orang isi sama-sama belajar dengan kita, nilainya jelek, diketawain, dirasa indah, padahal tidak seperti itu maunya Allah. Kalau nilainya jelek, dihibur dia, supaya dia dengan bersedih. Ini malah diketawain. Orang miskin diketawain, dicibirin, berarti merasa indah melihat orang miskin. Itu bermau, tidak pantas. Dan Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendaki dan menunjukkan siapa yang dikehendakinya. Terus apalagi? Fala tazhab nafsuka alaihim asarat. Janganlah engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kejadian terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan janganlah Muhammad menyudutkan diri kamu binasa. Jangan terlalu bersedih karena diejek oleh orang, ya kan? Jangan terlalu bersedih. Jadi binasa. Kita bersedih kan berputus asa, ya kan? Jadi kalau dari pandang kita nih orang yang tidak ada gunanya sama sekali oleh orang-orang kafir, diejek-ejek, direndahkan, jangan merasa bersedih. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang telah mereka lakukan itu. Jadi itu pelajaran untuk kita bahwa kita jangan memandang senang terhadap orang-orang yang susah. Jangan senang melihat orang miskin. Jangan senang melihat kalau jadi guru, jangan senang melihat nilai anaknya jelek. Mampus loh, jelek. Nah ini tidak boleh. Gimana caranya kita membuat orang yang tidak berdaya itu menjadi senang? Jadi orang miskin itu dihibur supaya dia tidak merasa dirinya terlalu kecewa, terlalu berputus asa. Dibesarkan hatinya, bukan direndahkan. Dan kebanyakan orang berpikir, ini jangan ditemani. Ini orang ini tidak level kita,
ini orang ini orang bawahan, nggak usah ditemani. Padahal itu orang itu butuh teman. Itu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memandang indah sesuatu yang buruk menurut pandangan kita. Wallahu alladzi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladim mayyitin fa'ahyaina bil arda ba'da mautiha kadzalikan nusur. Dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati atau tandus. Lalu dengan hujan itu kami hidupkan bumi setelah mati atau kering. Seperti itulah kebangkitan. Dan Allah lah yang mengirimkan angin, ya kan? Siapa yang mengirimkan angin? Allah. Kemudian maka dia meniupkan angin itu menjadi awan. Maka kami arahkan awan itu. Diarahkan awan itu kepada sebuah negeri yang sudah mati. Atau tandus. Negeri yang sudah mati, negeri yang kering, kerontang. Lalu dengan hujan itu kami hidupkan bumi. Nah, dengan hujan yang diturunkan kepada negeri yang sudah tandus itu, maka dihidupkan lagi kebangkitan tumbuh-tumbuhan itu sendiri, atau manusia yang hampir mati, hewan yang mau mati itu hidup lagi. Itulah namanya kebangkitan. Jadi supaya pemahamannya, siapa yang utus angin, siapa yang mengarahkan awan kepada bumi yang sudah mati, dan siapa yang menghidupkan bumi yang sudah mati itu? Ya Allah. Semuanya jawabannya ada Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa peduli terhadap itu. Kalau mati ya mati aja, ditinggal. Nah, ini mati ini, tidak guna lagi, tidak bisa, tidak seperti itu. Tetapi Allah sangat peduli terhadap ciptaannya sendiri. Kalau manusia tidak, kalau sudah mati dibuang. Bagaimana caranya memanfaatkan itu? Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an ilaihi yas'adul kalimut thayyibatu. Taibu. Ulang lagi. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uhu wal amalus salihu yarfa'uhu walladzina walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum azab
ulaika huwa yabur. Yabur. Benar. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan. Dia akan mengangkatnya. Apapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, maka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Ya. Barang siapa yang bermaksud, ya kan? Barang siapa yang bermaksud untuk mendapatkan sebuah kemuliaan, ya kan? Maka kemuliaan itu semuanya adalah milik Allah, ya kan? Tidak ada kemuliaan yang bisa mendapatkan pujian dari orang, tidak perlu. Yang mulia, yang kemuliaan itu hanya milik Allah. Setelah itu, dan kepadanya ucapan-ucapan yang baik, ya. Dan melakukan perbuatan yang baik, dan melakukan amalan-amalan yang baik. Kebajikan di antara Dan kebajikan di antara kamu. akan mengangkat Akan mengangkat apapun orang yang merencanakan kejahatan, maka akan mendapatkan azab. Dan orang yang merencanakan sebuah kejahatan, bagi mereka azab yang besar, yang berat, yang keras, harap yang keras. Dan rencana mereka itu jahat menjadi hancur. Rencana Dan jahat rencana itu akan jahat menjadi. mereka akan menjadi. Iya kejadian seperti ini kan negara kita ini. Ya. Jadi kita mau mencari apa? Mencari kemuliaan. Kemuliaan itu miliknya Allah. Kalau kemuliaan milik Allah itu berarti kita harus, semua kemuliaan itu tidak ada milik manusia. Jadi manusia itu jangan gila dihormat. Jangan segan gitu. Tidak perlu. Itu miliknya Allah. Jadi perkataan yang baik, amalan yang baik akan mengangkat berat. Siapa yang merencanakan rencana yang buruk, dia akan mendapat azab. Jadi rencana yang jahat akan mendapatkan azab. Ya kan? Akibat dari rencana mereka itu tadi, azabnya. Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwajan wa ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi'ilmi wa ma ya'ummaru min nu'ammir wa ma yu'ammaru min nu'ammirin wa la yunqasu min 'umrihi illa fi kitab wa la yunqasu min 'umrihi
ini. Benar apa itu? Wallahu khalaqakum. Baca tadi mana? 11 ya. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya, dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Luh Mahfud. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Allah menciptakan kamu itu manusia ya, dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian dijadikannya berpasang-pasangan, ya sudah lahir jadi pasang-pasangan, dan tidak ada perempuan yang hamil sendiri gitu ya, hamil sendiri kok bisa, wala tadau ila bi ilmi, kecuali dengan seizin dengan ilmunya Allah, dan tidak pula dan tidak diperpanjang umurnya. Seseorang. Jadi orang itu tidak ada, kalau minta umur panjang tidak ada. Kenapa? Allah itu sudah menciptakan dari awal itu umurnya berapa, panjangnya berapa. Semoga panjang umur itu salah, ya kan? Dan tidak pula dipendekkan, ya kan? Dan tidak dikurangi, sudah pas. Itu sudah tercatat di dalam kitab namanya Luh Mahfud, ya kan? Jadi ketentuan-ketentuan Allah itu, umur panjang, umur pendek, tidak ada. Sudah ada ketentuannya, waktunya sudah mati, lah kembali kepada Allah. Jadi kalau doa semoga panjang umur itu salah, menyalahi Al-Quran. Terus semuanya sudah dicatat, ditentukan umurnya bagaimana, rezekinya bagaimana, perempuan, laki-laki berpasang-pasangan. Ya, manusia itu sesudah dijadikan dari tanah, menjadilah manusia dari segumpal dari air mani, kemudian cita manusia itu menjadi berpasang-pasangan, dan mungkin tidak bisa dia hamil sendiri tanpa ada pasangan, kan harus ada pasangan, ya kan? Nah itu. Dan kemudian umurnya tidak ada yang dipanjangkan dan tidak pula dipendekkan. Berarti ketentuan Allah itu sudah ada di dalam kitab yang tertulis di Lauh Mahfud. Sesungguhnya yang demikian itu Allah yang lebih mengetahui. Yang tahu Allah, jangan sok tahu. Jam berapa? Jam 6. Jam 5. Pas ya. Satu ayat lagi. Wa ma yastawil bahrani hadza azbun furatul sa'ighun sarabuhu wa hadza bihun ujaju wa min kulli ta'kuluna lahman tariyan wa tastakhrijuna hilya wa min kulli ta'kuluna
talbasunaha wa taral fulka fihi mawakira litabtagu wa taral fulka fihi mawakira litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedang dan diminum, dan yang lain asin bagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu kami dapat memakan daging yang segar, dan kami dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat pakai kapal-kapal berlayar membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Dan tidak sama, ya kan, Antara dua lautan, antara dua darat, dua lautan, yang ini tawar, yang ini tawar, segar, yang ini segar. satu lagi asin, ya kan. hmm, Kemudian dan lagi pahit. ada lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu kamu dapat memakan daging Dari yang masing-masing segar. lautan itu yang tawar dapat makan, dari yang asin juga dapat makan, ya kan. Kemudian lagi Kamu dapat memakan daging yang segar, daging yang dan kamu segar, dapat mengeluarkan perhiasan dapat mengeluarkan perhiasan, yang kamu pakai. mengeluarkan Dan di perhiasan. sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah Nah, lautan. di lautan itu kamu lihat juga kapal-kapal yang membelah lautan. Dan itu adalah merupakan suatu karunia Allah. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi kata Allah, tidak sama air tawar dengan air asin. Dalam air tawar dapat menikmati ikannya. Yang asin dapat dinikmati juga ikannya. Kemudian di lautan itu ada perhiasan-perhiasan dalam laut, seperti mutiara. Ada di sana juga minyak yang terkandung di dalamnya, ya kan. Kemudian ambillah rezekilah, itu rezekimu, itu karuniamu, makanlah itu dan nikmatilah itu, semuanya karunia Allah. Tapi nggak berlebih-lebihan Nah, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang selalu berterima kasih dan bersyukur. Ya kalau mau berlayar kemana, dari pulau ke pulau ada kapal. Nah itu kapal itu yang membelah laut. Jalan. Sadaqallahu